Video ini kita bakal bahas apakah Interlink bisa bikin cuan besar. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah proyek yang mulai ramai dibicarakan di dunia kripto, yaitu Interlink Network. Banyak yang bilang Interlink bisa jadi salah satu token masa depan yang berpotensi ngasih cuan besar, bahkan mungkin bisa jadi raksasa baru di dunia blockchain. Tapi, benarkah demikian? Yuk kita bahas pelan-pelan, biar jelas gambaran peluang dan risikonya. Interlink adalah sebuah utility token yang dikembangkan untuk menjadi bahan bakar ekosistem Web3. Token ini punya beberapa fungsi utama. Transaksi identitas digital, akses ke berbagai aplikasi Web3, hingga jadi bahan bakar untuk menggerakkan seluruh ekosistemnya. Kalau Bitcoin fokus pada store of value, dan Ethereum jadi mesin smart contract, Interlink ingin jadi penghubung antara identitas, aplikasi, dan transaksi dalam satu jaringan. Kenapa banyak orang mulai optimis dengan Interlink? Setidaknya ada 3 alasan. Tren identitas digital dunia makin butuh cara aman untuk verifikasi online. Interlink bisa jadi solusi. Ekosistem Web3 yang terus tumbuh, setiap aplikasi Web3 butuh token utilitas, dan Interlink hadir di timing yang pas. Potensi listing, banyak rumor menyebut Interlink akan listing di exchange besar tahun 2025-2026. Saat itu, harga bisa melonjak drastis. Apakah bisa cuan besar? Kalau kita bicara soal cuan, jelas peluang itu ada. Bayangkan, kalau kamu masuk di fase awal, lalu Interlink benar-benar listing dan dapat adopsi masif, harganya bisa naik berlipat-lipat. Banyak token di masa lalu yang awalnya dianggap kecil, tapi setelah listing di Binance atau exchange top lainnya, langsung melejit ratusan hingga ribuan %. Tapi, disinilah kita harus hati-hati. Tidak semua proyek akan sesukses itu. Beberapa memang sukses, tapi banyak juga yang hilang di telan waktu. Risiko apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum masuk ke Interlink? Belum listing resmi, semua masih tahap rumor. Kompetisi ketat, banyak proyek blockchain juga mengincar sektor identitas digital. Volatilitas tinggi, harga bisa naik cepat, tapi juga bisa anjlok dalam hitungan hari. Regulasi proyek terkait identitas digital bisa terhambat kalau tidak sesuai aturan negara. Jadi, apakah Interlink bisa bikin cuan besar? Jawabannya, bisa, tapi dengan catatan. Peluangnya memang ada, apalagi kalau benar-benar listing dan mendapat adopsi luas. Namun, risikonya juga sangat besar, jadi kita harus bijak mengelola modal dan ekspektasi. Jangan lupa, selalu lakukan riset, jangan hanya ikut-ikutan FOMO. Karena pada akhirnya, keputusan investasi ada di tangan kamu sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan semoga kita semua bisa cuan dengan bijak. Ingin cuan dengan Interlink? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.